Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya tullah? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita. Materinya masih sama, yaitu berkaitan dengan at-ta'rifu bin nafsi wal 'amilina fil madrasah. Nah, materi yang akan kita pelajari sekarang yaitu adalah berkaitan dengan ad-dhamir. Jamaknya adalah ad-dhamair, yang artinya adalah kata ganti orang. Kemudian yang kedua adalah ismul isyarah atau kata petunjuk. Nanti kita akan mengetahui apa saja kata-kata yang tergabung dalam dhamir dan juga ismul isyarah. Sebelum itu, silahkan kalian simak dengan baik, dengarkan dengan teliti teks yang akan dibacakan berikut ini. Ismi Aditya Darmawan. Ana talibun jadidun fis shaffis sabi'i fil madrasatil mutawassitatil islamiyyatil hukumiyyah Tsani Jakarta. Ji'tu min Cirebon, Jawa al-Gharbiyah. Li asdiqa'u katsirun wa sadiqatun katsiratun fi hadhil madrasah. Hadhihi sadiqati ismuha Aisyah. Hiya talibatun fi as-saffi as-sabi' fi hadhil madrasah. Wa hiya min Majalinka, Jawa al-Gharbiyah. Tilka sadiqati ismuha Khairun Nisa. Hiya talibatun fi as-saffi as-sabi'i fi hadhil madrasah. Wa hiya min Kudus, Jawa al-Wusta. Hada sadiqi ismuhu Abdul Halim. Huwa talibun fi as-saffi as-sabi'i fi hadhil madrasah. Wa huwa min Samarang, Jawa al-Wusta. Hada sadiqi ismuhu Abdullah. Huwa talibun fi as-saffi as-sabi'i fi hadhil madrasah. Wa huwa min Surabaya, Jawa asy-Syarqiyyah. Hada mudirul madrasah. Ismuhu al-Ustadz Muhammad Faiz. Huwa min Malang, Jawa asy-Syarqiyyah. Wa huwa yaqulu amama at-tullab. Fi madrasatina mudarrisuna katsirun wa mudarrisatun katsirat. Hada al-Ustadz Zakiyyun Mubarak. Huwa mudarrisul lughatil arabiyyah. Wa dzalika al-Ustadz Zainal Abidin. Huwa mudarrisul fiqh. Hadhihi al-ustadzatun Faridah. Hiya mudarrisatul lughatil injiliziyyah. Wa tilka al-ustadzu Habibatun Munawwarah. Hiya mudarrisatut tarikhil islami. Wa fi madrasatina muwazzafuna katsirun. Hum as-sayyidu Abdurrahman huwa bawwabul madrasah. Was-sayyidatu Fatimah hiya muwazzafatun fi qismil idarah. Was-sayyidu Nasrullah huwa aminul maktabah. Was-sayyidatu Nurul Jannah hiya ba'i'atun fil maqsaf. Was-sayyidu Saifuddin huwa khadimul madrasah. Hadhihi ghurfatul asatidah. Al-mudarrisuna wal mudarrisatu yajlisuna fi ghurfatil asatidah. Tilka maktabul madrasah. Tilka maktabatul madrasah. Aminul maktabati ya'malu fi maktabatil madrasah. Hada faslun lis-saffis sabi'.
At-tullab wat-talibatu yadrusuna fil fasl. Tilka ghurfatul idarah. Al-muwazzafuna ya'maluna fi ghurfatil idarah. Hada matbakhul madrasah. Al-khadimatu ya'malna fi matbakhil madrasah. Dzalika markazu ansyitatit talabah. Mudabbiru a'dha'ut tullab yajtami'una fi markazi ansyitatit talabah. Hada maktabu mudirul madrasah. Mudirul madrasati ya'malu fil madrasah. Dzalika maqsaful madrasah. Al-ba'i'u yabi'ul at'imata wal masyrubati fil maqsaf. Hada markazul bawwabah. Al-bawwabu yaskunu wa ya'malu fi diwanil amni. Baik, bagaimana dengan teks tadi? Tentunya kalian mendengar ada beberapa kata ganti yang mungkin saja sudah akrab kita dengar. Contohnya ana, kemudian anta, ya, itu sering kita dengar. Misalkan kita di Indonesia sering mendengar ana atau ente, ya, tapi dalam bahasa Arabnya bukan ente, tapi anta, ya. Nah, ad-dhamair itu adalah jamak dari dhamir. Jika kita lihat macamnya ada 3. Nanti ada mufrad, kemudian ada musanna, kemudian ada jamak. Mufrad itu adalah tunggal, kemudian musanna itu adalah berdua, kemudian jamak itu adalah jamak, ya, itu sudah disadur menjadi bahasa Indonesia. Nah, yang pertama adalah dhamir lil mufrad. Apa saja dhamir lil mufrad? Yang pertama ada ana, yang artinya adalah saya, ya. Kemudian anta. Anta adalah kata ganti kamu untuk laki-laki. Kemudian ada anti. Anti artinya adalah kamu, tapi sebutan kamunya untuk perempuan. Selanjutnya ada huwa. Huwa artinya adalah dia, khusus untuk laki-laki. Dan yang terakhir adalah hiya, yang artinya adalah dia, tapi penggunaannya untuk perempuan. Nah, jika kalian perhatikan, di sini ada pemisahan antara perempuan dan juga laki-laki. Secara umum dalam bahasa Arab, penggunaan pemisahan seperti ini memang umum terjadi. Yang istilahnya untuk laki-laki adalah mudzakkar, dan yang untuk perempuan istilahnya adalah muannats. Sehingga kita akan menemukan contohnya untuk kamu dan dia, antara kamu laki-laki dan kamu perempuan itu berbeda bahasa Arabnya. Begitu juga dengan dia laki-laki dan dia perempuan juga berbeda bahasa Arabnya. Baik, akan kita contohkan untuk dhamir lil mufrad atau kata ganti tunggal. Contohnya ana. Nah, kalau ana ini bisa dipakai untuk laki-laki maupun perempuan. Contohnya ana tilmizun, saya adalah seorang murid. Kemudian kalau yang perempuannya contohnya ana tilmidatun, saya adalah seorang murid perempuan. Saya adalah seorang
siswi. Kemudian untuk anta tilmidun, kamu adalah seorang murid. Anti tilmidatun, kamu adalah seorang murid perempuan. Terlihat jelas perbedaannya. Jika yang depannya kata ganti orangnya adalah mudzakkar, maka diikuti dengan khobar atau kata-kata yang berjenis mudzakkar juga. Tapi kalau kata gantinya dengan muannas, maka diikuti dengan kata-kata yang berjenis muannas juga. Kemudian contoh untuk huwa mudarrisun, dia adalah bapak guru. Hiya mudarrisatun, dia perempuan adalah ibu guru. Ya, jika kalian perhatikan, domirnya mudzakkar maka didampingi dengan kata khobar mudzakkar juga. Domirnya muannas didampingi dengan khobar atau katanya, kata pendampingnya juga muannas. Selanjutnya yaitu adalah ismul isyarah atau kata tunjuk. Apa maksudnya? Ismul isyarah yaitu adalah kata tunjuk yang menunjukkan kepada suatu hal. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutkan dengan ini, itu, atau kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutkan this atau there, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab maka hal demikian disebut dengan ismul isyarah. Berdasarkan jenisnya ada ismul isyarah mudzakkar dan juga ada ismul isyarah muannas. Untuk contoh ismul isyarah mudzakkar, yang pertama ada haza, yang artinya adalah ini atau itu untuk suatu benda yang jaraknya cukup dekat. Yang kedua ada zalika, artinya sama, ini atau itu untuk benda yang jaraknya jauh. Kemudian ismul isyarah muannas, yang pertama adalah hadhihi, artinya ini atau itu pada jarak yang dekat. Sedangkan untuk jarak yang jauhnya kita menyebutnya dengan tilka, artinya sama saja, ini atau itu, tergantung konteks ataupun penggunaan kata tersebut dan pengertiannya dalam sebuah. Baik, untuk contoh dari ismul isyarah mudzakkar, hada mudarrisun, ini adalah seorang guru, seorang gurunya laki-laki. Kemudian zalika tilmizun, itu adalah seorang murid, muridnya laki-laki. Ismul isyarahnya mudzakkar, maka khabarnya atau kata pendampingnya adalah mudzakkar juga. Kemudian yang ismul isyarah muannas, hadihi mudarrisatun, ini adalah seorang ibu guru.
tilka. Contohnya, tilka tilmidatun. Itu adalah seorang murid perempuan. Kita perhatikan lagi, ismul isyarahnya muannas, maka khobarnya juga muannas. Baik, ad-dhamir yang terakhir yaitu adalah ad-dhamirul muttasilu lil mufrad, yaitu kata ganti tunggal sambung. Sesuai dengan namanya, maka kata ganti tunggal ini dia tidak dapat berdiri sendiri. Jadi harus menyambung dengan kata sebelumnya. Untuk dhamir ana, untuk dhamir munfasil ana, maka dhamir mutasilnya menggunakan huruf ya sukun sehingga dibaca i. Contohnya ismi, akhi, ukhti, sodiqi, ustadzi. Untuk anta ditambahkan dengan huruf ka, fathah. Contohnya ismuka, akhuka. Untuk anti ditambahkan dengan huruf kaf kasroh. Contohnya ismuki, ukhtuki, sodiquki. Untuk huwa dia ditambahkan dengan huruf ha dhammah sehingga dibaca hu. Contohnya ismuhu, akhuhu, ukhtuhu. Dan untuk hiya dia ditambahkan dengan huruf ha alif sehingga dibacanya ha. Contohnya ismuha,